Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Iya Pak, terima kasih. Dengan Mas Asrofi ya. Iya Pak. Jadi bagaimana kabarnya pagi ini Mas? Kabar saya kurang baik Pak. Kurang baik ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu kurang baiknya itu seperti apa? Ya, gimana ya Pak? Di rumah itu saya itu dimarahi terus sama orang tua saya Pak. Terutama saya sama ibu saya Pak. Sering marah-marah gitu, ngomel-ngomel gitu terus Pak sama saya Pak. Kalau boleh tahu ibu ngomel-ngomelnya itu karena apa Mas? Ya, itulah Pak. Namanya juga anak remaja Pak. Saya kemarin habis tertangkap kena narkoba Pak. Jadi habis tertangkap terkena narkoba ya. Berarti begini Mas Asrofi, datangnya Mas Asrofi ke sini kan mau menjalankan konseling rehabilitasi dikarenakan Mas Asrofi terindikasi penyalahgunaan narkoba. Itu ya Mas Asrofi ya. Nah, jadi di sini akan saya lakukan sesi konseling 1 kali 45 menit maksimal ya Mas. Iya, 1 kali 45 menit dan kita menggunakan 2 asas di sini Mas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan yang dimana Mas Asrofi ketika menyampaikan sesuatu saya tidak boleh menyebarluaskan informasi tersebut. Dan kedua asas keterbukaan. Jadi maksud asas keterbukaan di sini Mas Asrofi harus menyampaikan semua data yang valid sesuai dengan kenyataan di kehidupannya Mas Asrofi, gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Nah, berawal dari tadi awal kenapa ke Mas Asrofi kok pertama kali bisa berkecimpung di dunia narkoba? Ya namanya juga remaja Pak. Pertama itu diajak teman saya Pak, diajak make ya gitu Pak. Terus malah kemarin tangkap Pak. Makanya saya dibawa ke sini Pak, direhabilitasi di sini Pak. Berarti itu Mas Asrofi bukan atas inisiatif sendiri ya? Berarti diajak sama temannya? Iya Pak. Teman tongkrongan atau teman sekolah? Teman tongkrongan Pak. Oh, teman tongkrongan ya? Iya. Kalau boleh tahu, di sini kan Mas Asrofi kan masih sekolah ya? Masih sekolah. Tapi kok sudah bisa membeli bahan-bahan seperti itu awalnya bagaimana? Ya saya selain sekolah ya Pak, di luar sekolah itu saya punya sampingan Pak, kerja di counter lah Pak kayak gitu. Oh, kerja di counter. Iya. Jadi sepulang sekolah Mas Asrofi itu langsung kerja part time di counter. Iya Pak. Jadi pembelian narkoba itu atas uang Mas Asrofi sendiri, bukan dari orang tua ya? Bukan sih Pak, itu pendapatan saya sendiri Pak. Jadi berdasarkan kejadian seperti itu Mas Asrofi merasa tidak terima kalau dimarahi orang tua karena itu ya, karena merasa membeli narkoba dengan uangnya sendiri gitu. Iya Pak, itu kan uang saya sendiri Pak. Ya, terserah saya lah Pak mau gunakan buat ngapain aja. Jadi seperti itu. Kalau menurut Mas Asrofi, tujuan ibunya Mas Asrofi itu marah-marah itu tujuannya biasanya untuk apa? Biasanya? Ya mungkin Pak, namanya juga orang tua, mungkin nggak maulah anaknya punya masa depan yang suram kayak gitulah Pak. Mungkin kayak gitu Pak. Jadi tujuannya menurut Mas Asrofi baik apa buruk? Saya kira sih baik Pak, tapi caranya itu loh Pak, ngomel-ngomelnya itu loh Pak yang buat saya agak betah itu Pak. Jadi yang diharapkan Mas Asrofi itu ketika ibu Mas Asrofi memberikan arahan itu dengan cara yang baik dan halus gitu atau gimana? Iya, saya pengennya itu yang baik-baik lah Pak, enggak ngomel-ngomel terus di rumah kayak gitu Pak. Tapi ketika Mas Asrofi dimarahin ibu, biasanya tuh ngapain atau kemana gitu? Kalau ibu ngomel-ngomel sih biasanya saya pergi Pak, ya sama teman-teman lah, tongkrongan kayak gitu Pak. Tongkrongan. Jadi kalau menurut Mas Asrofi, pergaulan seperti itu yang membawa Mas Asrofi ke dunia narkotika, itu pergaulan yang sehat apa enggak sih sebenarnya? Ya, saya kira sih ya, tidak sih Pak. Tapi gimana Pak? Udah terlanjur, udah diajak teman, udah terlanjur kayak gini tuh Pak. Kalau sudah tahu bahwa pergaulan tersebut adalah pergaulan yang kurang sehat, apakah Mas Asrofi itu sebenarnya
udah ada pemikiran akan berpindah pergaulan atau bagaimana gitu? Ya, pengennya sih bisa lebih baik lagi Pak, hubungan dengan orang tua saya juga lebih baik lagi, pengennya kayak gitu Pak. Seperti itu. Tapi Mas Asrofi dengan ibunya itu pernah nggak menyampaikan apa sih, bagaimana yang diinginkan Mas Asrofi ketika ketika diberikan arahan itu pengennya bagaimana? Pernah nggak menyampaikan sesuatu kepada ibu? Nah, gimana saya mau nyampaikan Pak? Wong ibu saya juga di rumah ngomel-ngomel terus kayak gitu. Jadi mau nyampein ya gimana lagi ya kayak gitu. Jadi nggak belum punya kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan ibu ya di rumah ya? Belum pernah. Jadi yang pertama di sini Mas Asrofi mengalami masalah pribadi sosial dengan keluarga, yang dimana komunikasi itu perlu dijaga, dan yang namanya ibu itu adalah orang yang patut kita hargai dan kita hormati. Bagaimana kita dapat menghormati ibu ya? Ya harus memuliakan ibu dengan mematuhi segala nasihatnya. Jadi menurut saya nasihat ibu itu baik Mas. Tapi Mas Asrofi ketika tidak suka dimarahin, nggak suka dibentak-bentak, Mas Asrofi juga harus bisa tahu caranya komunikasi yang baik dengan orang tua, yang baik dan benar itu bagaimana cara menyikapinya. Jadi seperti itu Mas. Dan terus saya harus gimana nih Pak? Kalau menurut saya Mas Asrofi harus belajar yang namanya sistem komunikasi yang baik dengan orang tua atau dengan lingkungan sosial. Jadi ketika Mas Asrofi mempunyai permasalahan apapun itu, Mas Asrofi bisa menyampaikan apa yang diinginkan Mas Asrofi dan bisa memahami analisis sosial yang ada di lingkungan Mas Asrofi. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri di lingkungan, bagaimana cara kita menyesuaikan komunikasi di keluarga seperti itu. Dan saran saya di pertemuan selanjutnya Mas Asrofi itu bagusnya latihan cara berkomunikasi yang baik dan benar. Baiknya seperti itu Mas, agar supaya masalah-masalah yang ada di keluarga Mas Asrofi, terutama dengan masalah komunikasi dengan ibunya Mas Asrofi itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi saya menawarkan di sini untuk Mas Asrofi untuk pertemuan selanjutnya, apakah mau apa enggak ketika kita belajar cara berkomunikasi yang baik dan benar. Iya Pak, saya mau Pak. Saya juga mau memperbaiki lah hubungan saya dengan ibu saya kayak gitu Pak. Oh, alhamdulillah ya. Iya, berarti di sini PR Mas Asrofi adalah cara berkomunikasi yang baik dan benar. Di sini saya ikut lega ya, ikut senang karena Mas Asrofi sudah mempunyai inisiatif untuk mau belajar cara komunikasi yang baik dan benar. Nah, untuk masalah rehabilitasi untuk narkotika nanti kita berkala saja, bertahap saja. Nah, di sini kita menyelesaikan masalah Mas Asrofi yang berkaitan dengan pribadi sosialnya Mas Asrofi dulu. Nanti untuk masalah narkotikanya kita selesaikan secara berkala, gitu ya Mas Asrofi ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk konseling pada pagi hari ini, Mas Asrofi harus bisa menyikapi cara berkomunikasi dengan orang tua Mas Asrofi dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Asrofi harus bisa memahami cara berkomunikasi yang baik dan benar, baik di lingkungan Mas Asrofi dan di keluarga Mas Asrofi. Itu ya. Ya, untuk sesi selanjutnya kita adakan di minggu depan saja ya Mas Asrofi ya. Iya Pak. Nah, mungkin sudah sekian untuk konseling pada pagi hari ini. Gitu ya Mas Asrofi, ada yang ditanyakan? Tidak Pak, saya cukup Pak. Tidak ya, cukup ya. Iya, Pak. Untuk itu saya mohon maaf ya Mas Asrofi ketika ada perkataan saya yang agak menyinggung perasaan ataupun yang nggak enak untuk dicerna oleh akal dan pikiran Mas Asrofi. Saya mohon maaf ya. Iya Pak. Oke. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.